Pernah nggak sih kalian ngelihat orang yang biasanya kalem dan logis, tapi tiba-tiba bisa bertindak beringas di luar kendali pas ada di tengah kerumunan besar? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah fenomena yang menarik banget, tapi juga sering banget disalahpahami. Mekanika perilaku manusia di dalam kerumunan. Apakah orang-orang ini tiba-tiba berubah jadi monster? Atau sebenarnya ada sebuah sistem tersembunyi yang lagi bekerja di balik layar? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, ini ringkasan apa aja yang bakal kita bahas. Kita akan mulai dari mitos masa binatang, terus lanjut ke pergeseran identitas, anatomi rusuh stadion, ilusi kekuasaan, peran provokator, sampai gimana penderitaan itu bisa dijadiin senjata. Kita mulai dari poin pertama nih, mitos masa binatang. Dari dulu banget ada ilusi yang udah mengakar, bahwa begitu seseorang masuk ke dalam kerumunan, akal sehatnya langsung hilang gitu aja. Di abad ke-19, tokoh bernama Gustav Le Bon itu menganggap kerumunan sebagai kumpulan irasional yang kembali ke insting primitif, kayak binatang. Tapi sosiolog modern kayak Steven Riker nemuin fakta yang beda banget. Kerumunan itu nggak kehilangan aturan, mereka justru dengan sangat cepat bikin norma baru. Jadi ini bukan soal kehilangan jati diri, melainkan identitas kita bergeser dari identitas personal menjadi identitas kolektif. Masuk ke bagian 2, pergeseran identitas. Gimana norma baru itu bisa tercipta? Konsep kuncinya tuh di sini, deindividuasi akut. Coba deh bayangin, pas wajah kalian tersamar di antara puluhan ribu orang yang pakai warna baju atau nyanyiin yel-yel yang sama, identitas personal kalian tuh kayak meleleh gitu aja. Nah, ini melahirkan sebuah ilusi yang bahaya banget. Kalian jadi ngerasa kebal hukum dan moral. Kenapa? Karena tanggung jawab atas sebuah tindakan nggak lagi dipikul sendirian, melainkan dibagi ke ribuan orang. Ujung-ujungnya, rasa bersalah itu menyusut sampai hampir nol. Dan ini ngebawa kita ke sebuah quote yang benar-benar ngebuka mata. Manusia itu nggak otomatis berubah jadi binatang dalam kerumunan. Manusia adalah peniru yang sangat adaptif. Sebenarnya, kerumunan itu berfungsi sebagai amplifier atau pengeras suara emosi raksasa. Kalau narasi kelompoknya penuh kebencian, outputnya pasti kebrutalan. Tapi kalau narasinya tentang solidaritas, kayak pas ada bencana alam, wah, outputnya bisa jadi aksi heroisme yang luar biasa. Oke, sekarang kita ke bagian 3. Anatomi kerusuhan stadion. Nah, buat kalian yang tugasnya ngejaga keamanan atau ngatur kerumunan, ini penting banget. Berdasarkan model identitas sosial, aparatus seringkali tanpa sadar memicu kekacauan yang mau mereka cegah. Pas ada sekelompok kecil provokator bikin ulah, aparat seringkali main pukul rata. Misalnya langsung tembak gas air mata ke semua arah. Dampaknya apa? Penonton yang tadinya kalem jadi merasa diserang tanpa alasan. Akhirnya, seluruh stadion malah bersatu melawan aparat. Sebagai penasihat keamanan, aturannya jelas. Jangan pernah perlakukan kerumunan kayak satu ancaman yang homogen. Kalau ada keluhan kecil, tangani cepat sebelum membesar, gunakan teknik komunikasi verbal yang tenang, pertahankan otoritas profesional kalian, dan jangan tunjukin postur agresif sejak awal yang justru memancing perlawanan. Terus, kalau situasi udah berujung pada penumpukan massa atau crowd crash, media sering banget nyalahin massa yang katanya beringas dan saling injak. Padahal, faktanya itu mitos. Secara ilmiah, ini murni hukum fluida. Massa yang panik di ruang tertutup bakal bergerak kayak cairan yang nyari celah keluar, menciptakan tekanan hidrolik yang mematikan. Jadi strategi keamanannya gampang tapi krusial. Selalu sediain dan broadcast informasi yang super jelas dan terarah lewat pengeras suara. Ini ampuh banget buat mencegah kepanikan saat situasi lagi high stress. Lanjut ke bagian 4, kita akan ngebahas soal ilusi kekuasaan. Pernah mikir nggak sih, kenapa orang-orang yang ngerasa nggak punya power di dunia nyata itu gampang banget kesedot ke dalam kerumunan besar? Jawabannya ada di rumus psikologi yang simple ini. Aku yang kecil dan kalah, ditambah kamu yang kecil dan kalah, bakal menghasilkan kita yang besar dan berkuasa. Kerumunan ngasih semacam kompensasi ego instan buat orang-orang yang sehari-harinya ngerasa dipukul mundur oleh sistem. Fenomena ini dinamakan vicarious power atau kekuasaan semu. Ini tuh perasaan jadi luar biasa kuat. Tapi cuma sementara, hasil dari minjem kekuatan fisik dan suara kolektif kelompok tersebut. Ironinya, buat bisa ngerasain kekuasaan palsu ini, seseorang tanpa sadar ngorbanin akal sehatnya dan nurunin derajat dirinya cuma buat jadi semacam sel mekanik di dalam monster raksasa yang nggak bisa mikir sendiri. Kalau dilihat dari biologinya, ini adalah naluri purba kita.
Otak secara otomatis nyemprotin hormon euforia kayak dopamin dan oksitosin pas kita ngerasa diterima dalam sebuah kelompok. Tapi sebaliknya, kalau kita coba beda sendiri atau ngelawan arus, bagian otak yang namanya anterior cingulate cortex bakal memproses penolakan sosial itu persis kayak rasa sakit fisik, kayak luka terbakar gitu. Otak kita literally ngehukum kita dengan rasa sakit kalau kita berani beda. Nah, naluri purba inilah yang memicu terjadinya groupthink. Orang-orang rela ngembungkam akal sehat mereka sendiri demi keharmonisan kelompok, biar nggak diasingkan. Kalau kalian lagi ngamanin masa yang lagi frustrasi, kalian harus jeli baca tanda-tanda awal groupthink ini. Perhatiin deh pas kerumunan mulai teriak yel-yel seragam yang nutupin suara-suara rasional. Atau pas kalian ngelihat ada orang yang sebenarnya ragu, tapi langsung ciut pas ditekan sama tatapan teman-teman di sekitarnya. Masuk ke bagian 5, peran provokator. Analogi fisika fluida tadi cocok banget di sini. Bayangin kerumunan yang lagi tegang itu kayak air di suhu 99 derajat Celcius. Sebenarnya mereka lagi mengalami kelumpuhan tindakan. Mereka tegang tapi bingung harus ngapain. Di momen kritis inilah provokator masuk. Mereka itu nggak nyiptain ketegangan dari awal. Mereka cuma ngasih 1 derajat terakhir yang dibutuhin buat memecah kelumpuhan itu, terus ngasih arah yang destruktif buat ditiru sama massa. Di lapangan, agitator ini biasanya ada 3 tipe. Pertama, agen sistemik yang sengaja nyusup buat mancing kekerasan, tujuannya biar gerakan damai tersebut kelihatan jelek dan hancur legitimasinya. Kedua, psikopat oportunis yang cuma aji mumpung, pakai kerumunan sebagai tameng anonim buat ngerampok atau berbuat kriminal. Dan ketiga, martir fanatik yang nekat ngelakuin aksi ekstrim buat bikin rekan-rekannya merasa bersalah dan akhirnya ikut-ikutan beringas. Tim keamanan wajib banget bisa deteksi aktor-aktor ini dari awal, kenali siapa yang nyoba lempar barang duluan, isolasi mereka secara taktis, dan pastiin caranya elegan biar nggak mancing amarah massa yang lebih besar. Bagian 6 yang gak kalah penting, senjata penderitaan. Ketika suatu kelompok dipersatukan oleh kemiskinan atau ketidakadilan sistemik yang udah menaun, penderitaan itu bakal ngikis bandwidth kognitif mereka. Kalau setiap hari otak dipakai cuma buat stres mikirin cara bertahan hidup, kapasitas buat mikir kritis dan cek fakta ya hilang. Yang sisa cuma rasa putus asa dan kebutuhan mendesak buat nyari kambing hitam, suatu sosok nyata yang bisa disalahin atas semua kesengsaraan mereka. Dan para demagog atau manipulator itu paham betul soal ini. Mereka biasa pakai algoritma 3 langkah yang rapih banget. Pertama, mereka mau validasi rasa sakit kerumunan yang selama ini diabaikan. Kedua, mereka nyederhanain masalah yang aslinya rumit dan nunjuk satu pihak buat dijadiin musuh bersama. Terakhir, pas emosi kerumunan udah memuncak, mereka memanipulasi amarah itu jadi aksi kekerasan demi keuntungan politik si manipulator. Tragisnya, ujung-ujungnya nasib kerumunan ini malah jadi jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ada satu quote yang secara menyayat hati ngerangkum fakta ini. Bagi orang yang sedang tenggelam, seutas tali yang dilemparkan oleh seorang pembunuh pun bakal tetap dipegang erat-erat. Kerumunan itu gampang dimanipulasi bukan karena mereka jahat, tapi karena rasa sakit yang terus-menerus itu udah merampas kebebasan mereka untuk bisa bersikap skeptis. Pembahasan kita ini ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar harus kita renungin bareng. Di era modern ini, gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan biologis purba kita buat merasa bagian dari sebuah kelompok tanpa harus ngorbanin independensi dan akal sehat kita? Nah, coba deh dipikirin. Terima kasih ya udah nemenin belajar di sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.